Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat Mbah Eko, dulur-dulur Mbah Eko dimanapun berada, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu diberikan nikmat sehat, dan selalu juga diberikan rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Oke, dulur-dulur semua, sudah lama Mbah Eko tidak ngobrol-ngobrol di depan kamera ya. Kali ini kita akan membahas dengan topik ini ya. Topiknya nanti adalah kodam pendamping keturunan dan ciri-cirinya. Jadi biar kita tahu apa sih itu kodam pendamping ya. Jadi sahabat-sahabat semua biar sedikit memahami ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas kali ini bisa memberikan inspirasi dan memberikan pengetahuan sedikit ya tentang hal-hal yang berhubungan dengan kodam pendamping keturunan ya, kodam pendamping keturunan dan ciri-cirinya. Kita bahas dulu. Kodam pendamping keturunan itu adalah biasanya adalah digunakan untuk membantu manusia. Jadi kodam pendamping ini adalah pembantu manusia dari alam gaib yang berasal dari garis keturunan ya. Kodam pendamping keturunan ya, adalah pembantu manusia dari alam gaib ya, yang berasal dari keturunan atau dari leluhur, nenek moyang, atau mungkin dari mbah-mbahnya dulu ya, diwarisi dari keluarga. Pada dasarnya manusia mempunyai kodam pendamping. Pada dasarnya seluruh manusia yang hidup di dunia ini itu memiliki kodam pendamping. Akan tetapi kadang-kadang manusia itu tidak bisa mengetahuinya atau tidak tahu bahwa dalam dirinya ini ada kodam pendamping. Oke, kita berlanjut ya. Kodam pendamping keturunan dapat terlihat ketika seseorang melakukan ritual seperti puasa, semedi, meditasi ya, atau mungkin menyendiri, atau kalau dalam bahasa Islaminya kholwat atau tafakur, atau melakukan ritual tertentu. Namun bisa juga menyendiri, konsentrasi, merasakan di alam-alam sekitar ya, mungkin di gunung-gunung menyendiri ya. Nah, kodam pendamping ya, keturunan ini, kodam pendamping dari keturunan tidak bisa disamaratakan fungsinya, memiliki fungsi yang bermacam-macam. Fungsinya memiliki fungsi yang macam-macam ya. Dalam keilmuan, kodam diangkat dapat memberikan energi kepada pemiliknya sehingga pemiliknya dapat melakukan kegiatan di luar kewajaran. Kodam memiliki maksud sendiri mengapa dia membantu manusia, dan setiap kodam memiliki alasan yang berbeda-beda. Kita bahas lagi nih, kenapa kodam pendamping keturunan ini membantu manusia? Kenapa kok dia membantu manusia? Nah, kita akan kupas ya. Kodam terdiri dari 3 jenis makhluk, yaitu pertama jin ya, jin, ada kodam korin, dan ada kodam malaikat ya. Maka alasan mereka bersedia membantu manusia juga berbeda-beda. Agar sedulur semuanya paham, agar dulur-dulur Mbah Eko dimanapun berada paham, akan saya jelaskan satu persatu apa itu kodam jin, kodam korin, atau kodam malaikat. Kodam jin ya, perlu sedulur ketahui bahwa kehidupan sosial jin itu sama seperti manusia. Jadi mereka terdiri dari bermacam-macam ras, kelompok ya,
atau mungkin golongan. Jadi mereka memiliki istilahnya sama seperti manusia ini, ada sukunya, ada golongannya, ada grup-grupnya sendiri ya, dan sangat kompleks. Setiap jin punya sifat dan kebutuhan yang berbeda-beda. Seperti pada manusia, begitu pula dalam membantu manusia, mereka punya alasan yang berbeda-beda. Namun secara garis besar ada 5 alasan mengapa jin mau membantu manusia. Alasan pertama, jin mau membantu manusia, satu ya, ingin menyesatkan manusia. Nah, ini tujuan yang salah satu tujuannya, satu, ingin menyesatkan manusia. Kelompok jin ini mereka adalah tentara-tentaranya iblis yang ditugaskan untuk membantu para tukang sihir, dukun-dukun santet ya, dan penganut ilmu hitam lainnya ya. Orang-orang yang memiliki kodam jenis ini harus melakukan perbuatan atau ritual yang melanggar aturan daripada Tuhan, aturan dari Allah ya. Misalnya untuk mendapatkan ilmu sihir, mereka harus menyediakan sesaji atau makanan-makanan tertentu, atau melakukan ritual hal-hal tertentu yang melanggar aturan-aturan agama. Nah, jin jenis ini sangat senang ya jika manusia yang didampinginya jauh dari agama. Bukan hanya penganut ilmu hitam saja yang dibantu oleh jin tentara iblis ini. Para penganut-penganut yang ya mohon maaf ya, kadang-kadang biasanya penganut-penganut yang tertentu atau wirid tertentu, atau misalnya orang yang menganut toriko ya, orang yang menapaki jalan spiritual menuju Tuhan, dan orang-orang yang soleh yang kurang waspada itu bisa disesatkan oleh jin dari golongan ini. Jadi orang-orang yang melakukan ritual tertentu ya dalam keagamaan, biasanya mereka kalau kurang waspada, mereka akan digoda oleh jin dari golongan ini ya. Awalnya jin itu datang kepada mereka mengaku sebagai guru spiritual yang sudah meninggal atau berbentuk seperti malaikat yang akan membimbingnya dan membantu dalam segala hal. Nah, ini yang pernah dialami dulu ceritanya Syekh Abdul Qadir Jailani, didatangi oleh sosok malaikat, padahal sebetulnya itu adalah jin setan yang ingin menggoda Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, karena beliau waspada, maka selamat dari godaan jin dari jenis ini. Jin jenis ini bisa berubah wujud seperti sosok malaikat. Jadi kebanyakan manusia istilahnya tergoda ya, seolah-olah memang ini adalah guru spiritual, padahal bukan ya. Nah, seorang ahli toreko pun yang memiliki banyak kesaktian, namun berlahan-lahan ini kadang jin jenis ini mengembel-embeli atau memberikan istilahnya menggoda, jadi akan memberikan kesaktian atau memberikan sesuatu kemampuan yang luar biasa. Namun perlahan-lahan jin yang cerdas ini, yang memperdayai manusia ini akan selalu meminta imbalan pada akhirnya. Itu adalah salah satu 5 alasan jin mau membantu manusia ya. Satu tadi kita bahas tadi, ini adalah ingin menyesatkan manusia. Terus yang kedua, ingin mendapatkan keuntungan dari manusia. Kodam jenis ini selalu dan akan selalu meminta imbalan tertentu dalam bentuk persembahan ya. Banyak sekarang kita lihat di daerah, di punden-punden, di tempat-tempat yang dikeramatkan itu banyak yang menaruh sesaji, menaruh semacam-macam ya. Jadi manusia ini meminta macam-macam, ada yang meminta
nomor, atau ada yang meminta jenis pusaka tertentu, atau bermacam-macam, banyak sekarang ini. Nah, jin ini kalau dikasih saji maka akan memberikan sesuatu. Ibaratnya seperti sebuah perjanjian. Nah, atau jin itu mengadakan perjanjian dengan manusia. Jika sudah waktu yang ditentukan, maka akan pemilik pemilik perjanjian itu akan menjadi budaknya atau pengikutnya di alam jin. Ini banyak terjadi, misalnya biasanya ini di tempat-tempat pesugihan-pesugihan ya. Jadi banyak yang meminta pesugihan cepat kaya, akhirnya melakukan perjanjian dengan jin ya. Dan pada masa tertentu maka jin ini meminta imbalan, yaitu nyawanya akan diambil dan dijadikan budak oleh bangsa makhluk ini ya. Jadi sehingga dia tampak mati bagi orang awam, padahal dia sebetulnya belum mati. Nanti batas usianya tertentu, maka malaikat maut pun akan menjemputnya dan diharapkan kepada oleh Allah. Oleh karena itu jangan pernah berniat mendapatkan pesugihan atau harta gaib yang datang tiba-tiba dengan bantuan jin ya, karena orang yang meminta sesuatu dari pesugihan atau harta gaib ini biasanya tidak akan lama kehidupannya, dan mereka akan jadi budak dari jin-jin tersebut. Oke, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, itu tujuan jin membantu manusia. Satu, yang ketiga ya, karena mencintai manusia. Jadi dia ini senang dengan manusia, dengan seseorang itu. Kadang saya juga pernah menemui ya, ada jin yang mengikuti manusia dengan alasan cinta. Ada jin yang mencintai manusia. Cinta ini yang saya maksud adalah cinta seperti adalah pria dan wanita. Jadi ada jin yang menyukai menyukai manusia. Jadi mencintai ya. Umumnya jin yang seperti ini selalu berusaha membantu manusia yang dicintainya. Sekaligus juga mengganggu. Bentuk bantuannya bisa berupa kemampuan yang di luar logika, perlindungan dari kejahatan-kejahatan, kemampuan untuk mengetahui rahasia orang dan sebagainya ya. Sedangkan gangguan biasanya berupa merasa diikuti seseorang, sulit hubungan dengan orang lain itu sulit ya, kadang-kadang kesurupan, kadang-kadang sering mimpi bersetubuh. Bahkan kadang ada jin datang dalam wujud manusia untuk menyetubuhi manusia dalam keadaan sadar. Mbak Eko punya pengalaman ya, dulu ada teman Mbak Eko itu merasa selalu diikuti ya. Akhirnya saya tanya kepada saya, dan kebetulan jin yang mengikutinya ada di situ. Akhirnya saya tanya, kenapa kok selalu mengikuti teman saya ini, alasannya apa? Ternyata katanya teman saya ini mengamalkan sesuatu amalan. Nah, karena amalannya itu, maka si jin ini jadi cinta kepada teman saya ini. Akhirnya saya minta sama teman saya ini agar menghilangkan amalan ini sementara waktu, karena dengan amalan ini dia jadi dicintai oleh jin tertentu. Oke, itu yang ketiga. Masuk tujuan jin lagi, yang keempat adalah niat menjalin persahabatan. Bagi sebagian orang ya yang memiliki ilmu spiritual tertentu, bersahabat dengan jin bukanlah hal yang mustahil. Karena banyak orang-orang yang mempunyai kemampuan tertentu, mempunyai jiwa spiritual yang sudah tinggi, memiliki teman jin atau sahabat jin adalah bukan hal yang sangat mustahil. Idealnya adalah hubungan seperti persahabatan biasa antara manusia, jadi saling membantu
dan saling berbagi. Namun kenyataannya hubungan persahabatan dengan jin ini bisa menguntungkan atau juga bisa merugikan. Bahkan kadang juga bisa menyesatkan. Hal ini sama jika kita bersahabat dengan sesama manusia. Jika sahabat kita ini orang baik, maka akan jadi baik. Jika sahabat kita ini jelek, maka kita pun akan terkena dampaknya. Ya, malah kadang-kadang kalau berteman dengan orang jahat, kita bisa ikut menjadi jahat. Semua itu tergantung sifat dan kepribadian daripada sedulur-sedulur semua. Ya, jadi tetap saran Mbak Eko berhati-hati. Ya. Terus yang kelima, tujuan jin yang kelima adalah karena mengagumi kepribadian manusia. Jadi dia merasa kagum dengan jiwa, kepribadian, tingkah laku, akhlak daripada manusia itu. Jadi orang-orang yang soleh, yang selalu berbuat kebaikan, yang selalu berbuat kebajikan, menjadikan kelompok jin tertentu, terutama jin muslim misalnya, ini terkagum, ya, kagum dengan kepribadian. Nah, kaum jin ini yang kaum jin ini mengikuti orang soleh ini, kepingin meniru kebaikannya, kepingin mendengar ceramah-ceramahnya, kepingin jadi makmumnya orang soleh tersebut dalam melakukan ibadah. Disadari atau tidak, kelompok jin ini menjadikan orang soleh sebagai guru spiritualnya. Maka juga mereka berusaha untuk membantu, melindungi, dan berdoa untuk guru spiritualnya ini. Tidak ada keburukan yang disebabkan oleh jin-jin yang seperti ini. Oke, itu tadi adalah jin dan maksud tujuannya dalam membantu manusia. Yang kita bahas yang kedua adalah kodam dari jenis korin. Nah, korin. Sejak manusia lahir, maka terciptalah pula satu korin yang mengikutinya, yang mendampinginya sampai akhir hayat manusia. Namun yang nanti kita bahas kali ini bukanlah korin yang mengikuti manusia lahir, ya, sejak lahir itu, melainkan kodam korin yang didapat karena olah spiritual tertentu, misal menjalankan ritual-ritual tertentu, ya. Jumlahnya pun tidak hanya satu. Seorang manusia yang memiliki ilmu spiritual bisa saja diikuti puluhan, ratusan, atau ribuan korin yang mengikutinya. Korin sebetulnya adalah dari golongan jin, ya. Korin lahir dari ayah dan ibu jin biasa, namun dengan kekuasaan Allah dia melahirkan korin yang memiliki sifat khusus. Sifat khusus yang dimaksud adalah tidak memiliki jenis kelamin, tapi bukan banci, ya, bukan waria, bukan, ya. Memang tidak memiliki jenis kelamin, sifatnya pasif dan tidak memiliki nafsu seksual. Korin tidak bisa mempengaruhi pikiran manusia dan tidak bisa menampakkan diri. Tidak bisa menampakkan diri karena materinya itu lebih halus dibanding jin biasa. Korin bisa dilihat dengan mata batin. Penampilannya pun dalam bentuk yang indah dan sopan. Umumnya korin tampil dalam bentuk laki-laki, berpakaian serba putih dengan wajah yang tampan. Kodam dari jenis korin memiliki ilmu spiritual aliran putih, dan tentunya korin datang atas kehendak Tuhan, atas kehendak Allah, ya. Yang kami maksud ilmu spiritual aliran putih adalah aliran yang meyakini bahwa semua kekuatan spiritual sejatinya bersumber dari Allah. Penganut aliran putih ini, saya sebut aliran putih, tidak meminta kecuali hanya kepada Allah. Kodam jenis ini tidak meminta imbalan dalam bentuk apapun. Kalangan spiritualis yakin ikutnya korin sebagai kodam manusia bisa diusahakan dengan olah spiritual seperti puasa, meditasi, membaca doa, atau ritual-ritual tertentu. Dalam keyakinan mistik Jawa Islam ada juga konsep
untuk menghadirkan kekuatan kodam wali atau kodam nabi atau sebagainya lah, itu dalam keyakinan mistik Jawa Islam, jadi kejawen tapi yang sudah masuk Islamnya. Nah, sebetulnya dimaksud dengan kodam wali atau kodam nabi bukanlah roh dari wali atau rohnya dari nabi, bukan ya. Itu pemahaman yang keliru ya. Yang hadir itu adalah salah satu atau beberapa korin yang pernah mengikuti wali tersebut atau yang pernah mengikuti para wali ya. Itu jadi korin yang ribuan korin misalnya yang pernah ikut di wali tersebut, itulah yang hadir, yang maksudnya yang bisa dihadirkan bukannya roh dari seorang wali itu atau kodam dari nabi itu, bukan ya. Oke, untuk yang selanjutnya mengenai kodam dari golongan malaikat, Mbak Eko tidak bisa menerangkannya lebih jauh karena mata batin dan mata spiritual ya akan sangat sulit mengamati kodam dari malaikat ini. Hanya orang-orang khusus yang dipilih oleh Allah ya, orang-orang khusus yang digendaki oleh Allah yang mampu memahami seperti apa bentuk wujud perlindungan dari korin malaikat ini, karena sifatnya memang sangat halus. Tapi kami yakin bahwa perlindungan malaikat selalu ada menyertai orang yang selalu berusaha untuk melakukan kebaikan. Jadi orang yang selalu melakukan kebaikan maka akan dilindungi dengan sendirinya ya. Terus ada pertanyaan lagi, benarkah malaikat ada yang bisa dijadikan kodam? Banyak yang orang ini kodamnya kodam malaikat. Nah, benarkah itu? Bisakah itu? Menurut para ahli spiritual, memang ada yang benar-benar dikawal oleh malaikat pelindung kemanapun dia pergi. Namun orang-orang seperti ini sangat langka, dan itu pun terjadi bukan karena dia belajar ilmu spiritual tertentu, bukan, melainkan itu adalah karamah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan sebagai hadiah karena kesolehannya. Jadi karena dia berbuat baik, karena dia soleh, maka Allah menghadiahkan sesuatu, yaitu perlindungan ya dari korin atau penjaga dari malaikat ini. Nah, seperti itu. Oke, sahabat sedulur semua di manapun berada, itulah sedikit informasi yang bisa saya berikan kepada sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan bisa memberikan pengetahuan sedikit ya, memberikan inspirasi pada teman-teman semua, dan akan kita bahas nanti tentang misteri-misteri yang lainnya. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya dari Mbak Eko. Jangan lupa selalu update dan tombol suara alarmnya, biar kalau ada update terbaru dari Mbak Eko akan selalu bisa terpantau. Oke, sampai ketemu di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.